setelah demo tanggal 28 dan 29 itu terjadi, ada rencana upaya untuk darurat militer yang dikeluarkan oleh salah satu kementerian dan sudah dalam bentuk draft. Ada seruan gitu loh, tidak usah demonstrasi dan segala macamnya gitu. Ya ini kemudian momentumnya menjadi hilang. Sayang sih, gue bukan kemudian mendorong orang untuk berbuat terus, enggak ya. Tapi ada hal yang sebenarnya bisa kita perjuangkan di situ. Nah, orang dekat di DPR inilah yang kemudian keras nih, nggak mau darurat militer. DPR tidak akan setuju lah, tidak akan mendukung adanya darurat militer. Kenapa? Karena kalau darurat militer, Prabowo sendiri justru yang akan terancam jatuh. Rencana darurat militer ini menunjukkan bahwa pemerintahan kita tata kelolanya ya serampangan banget gitu loh. Masuk harus mengeluarkan darurat militer gitu. Alih-alih pemerintah itu introspeksi diri, dalam rapat kabinet itu justru Prabowo itu menyampaikan kalau demo-demo ini itu terjadi karena ada tunggangan, gitu ya. Ada yang menunggangi. Ada yang menunggangi, gitu. Siapa yang menunggangi? Cara dia untuk merespon demonstrasi atau huru-hara ini adalah dia mencari kambing hitam. Dia tidak mencoba untuk melihat bahwa sumber utama permasalahan atau demonstrasi ini adalah pemerintahannya. Betul. Awalnya Prabowo itu akan membatalkan perjalanan ke Cina. Nah, kan sudah minta maaf juga kan? Iya, betul. Ke Cina minta maaf. Minta maaf ke rakyat. Ke rakyat. Rikang yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada berita menarik ya mengenai Kemhan sudah atau belum ini? Akan sudah tapi belum ya. Di sini Kemhan adukan Tempo ke Dewan Pers soal pemberitaan darurat militer. Oke, coba kita lihat berita versi lain. Kadang-kadang akan ya, tetapi sudah ditulis seolah-olah sudah ya. Berita Kemhan adukan ini ya, Kemhan bantah laporan Safri usulkan darurat militer ke Prabowo. Kementerian Pertahanan bantah Menteri Safri Samsudin usulkan darurat militer. Oke, coba kita bacakan yang Kemhan adukan Tempo ini ya. Oke, Jakarta IDN Times. Kenapa saya menarik berita ini adalah ini cara yang beradab ya. Saya cara yang beradab ya. Oke, kenapa beradabnya nanti akan saya jelaskan. Kementerian Pertahanan Kemhan mengadukan majalah Tempo ke Dewan Pers pada Senin. Buntut pemberitaan pekan ini dengan sampul berjudul Dibalik Rusuh Unjuk Rasa. Di dalam pemberitaan berjudul Tarik Menarik Darurat Militer Meredam Demonstrasi Pembubaran DPR, majalah Tempo menulis Menteri Pertahanan Safri Samsudin mengusulkan agar pemerintah menetapkan status darurat militer. Dengan status itu, antara tentara bakal memimpin upaya untuk meredam demonstrasi. Majalah Tempo mengaku mendapat konfirmasi dari sejumlah pejabat yang tak disebut identitasnya bahwa usulan status darurat militer disampaikan di dalam rapat terbatas di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor pada 29 Agustus 2025 lalu. Bahkan kata majalah Tempo, Safri sudah menyodorkan draft peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang kedaruratan kepada Prabowo. Konfirmasi soal pelaporan majalah Tempo ke Dewan Pers disampaikan oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang.
Saat ini kami mempertimbangkan untuk melaporkan ke Dewan Pers sebagai bentuk langkah formal kami karena fakta yang disampaikan itu tidak benar. Kemudian kami akan mencoba menjajaki untuk menyampaikan hak jawab sehingga masyarakat bisa teredukasi, ujar Frega di kantor Kemhan Jakarta Pusat Senin. Ketika IDN Times konfirmasi kembali soal pelaporan ke Dewan Pers, Frega mengatakan surat aduan ini sudah diantarkan oleh anggota TNI ke kantor Dewan Pers pada Senin sore. Sudah diantar anggota Senin sore kemarin, kata Frega pada Selasa. Sejak awal, Kemhan menyayangkan langkah Tempo yang menerbitkan pemberitaan yang dinilainya tidak akurat. Frega sudah mengecek ke sejumlah biro di Kemhan. Untuk mengajukan draft, kita bukan bicara sebagai seorang individu atau menteri, tapi ada proses resmi yang berlaku di mana biro-biro yang mengawal mengerjakan hingga proses pengiriman. Saya sudah mengecek ke internal termasuk ke biro hukum, biro peraturan perundang-undangan dan tata usaha, sama sekali tidak ada pengajuan, kata Jenderal Bintang 1 itu. Kemudian Dewan Pers telah menerima surat aduan dari Kemhan pada Selasa pagi. Sementara itu ketika IDN Times konfirmasi kepada Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat, ia membenarkan sudah menerima surat aduan dari Kemhan. Sudah masuk surat aduan pagi tadi, ujar Komarudin melalui pesan pendek. Ia pun mengaku sedang mempelajari isi surat aduan dari Kemhan itu. Kami sedang mempelajari isi surat aduan, kata dia. Ketika ditanyakan apakah isi permintaan dari Kemhan terhadap majalah Tempo, Kamarudin enggan mengomentari lebih jauh. Maaf, kami belum bisa jawab, sedang kami dalami, kata dia. Kemhan sebut pemberitaan majalah Tempo hoax. Lebih lanjut, Frega menyebut laporan yang ditayangkan oleh majalah Tempo pada pekan ini hoax. Jenderal Bintang 1 itu turut menilai narasumber yang digunakan sebagai bahan pemberitaan tidak berimbang. Majalah Tempo dinilai tidak memenuhi etika dalam dunia jurnalistik. Kan di dalam etika jurnalistik tidak menyebarkan berita yang bisa memprovokasi atau menyebarkan kebingungan, apalagi sampai timbul mispersepsi, kata Frega. Dampak dari pemberitaan majalah Tempo tersebut, kata dia, semakin besar sebab sudah banyak narasi di media sosial yang menggunakan laporan majalah Tempo soal dalang dibalik aksi rusuh pasca demo pada akhir Agustus lalu, sehingga ini bisa menyebabkan mispersepsi yang berdampak pada penyebaran disinformasi, kata dia. Kemhan membantah Menhan Safri usulkan pergantian Kapolri. Kemhan juga membantah pemberitaan di majalah Tempo mengenai Menhan Safri yang mengusulkan agar Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dicopot dari posisi Kapolri. Hal itu lantaran Sigit dianggap gagal mengendalikan aksi demo yang terjadi di Jakarta. Aksi demo yang berujung ricuh malah meluas ke wilayah lain di tanah air. Untuk meredam kemarahan massa, maka Safri mengusulkan kepada Prabowo agar Sigit dicopot. Namun menurut Frega hal itu tidak benar. Saya sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada majalah Tempo, tetapi yang disampaikan tidak berimbang dan utuh. Terkait usulan pergantian Kapolri, Bapak Menhan Safri Samsudin adalah sosok yang taat aturan dan konstitusi, kata Frega menjawab pertanyaan IDN Times. Lagi pula, kata Frega, usulan pergantian Kapolri bukan kewenangan Menhan, sehingga bukan menjadi ranah Safri untuk merekomendasikan kepada Presiden Prabowo. Ya, sobat RH sekalian, terlepas siapa yang benar siapa yang salah ya, tapi saya mengapresiasi kedua belah pihak. Tumben ya. Ya, saya mengapresiasi kedua belah pihak. Pertama, saya mengapresiasi Tempo yang tetap menjadi media yang kritis, walaupun nanti saya kritik juga ya, kritis terhadap kecenderungan militerisasi di Indonesia. Itu penting, kita jangan tutup itu ya, jangan tutup hal seperti itu karena kita cinta. Justru karena cinta TNI makanya kita kritik ya. Kita cinta polisi makanya kita kritik. Jadi kritik itu adalah bentuk cinta kita kepada tanah air ya, kepada bangsa dan negara. Mengkritik Jokowi karena saya cinta kepada bangsa dan negara. Mengkritik Prabowo karena cinta terhadap bangsa dan negara. Kalau kita tidak peduli, ngapain kita kritik, kan begitu. Oke, itu satu hal ya. Yang kedua, saya memuji juga langkah Kemenhan yang tidak main-main polisi. Saya itu nggak habis pikir tuh dengan 3 orang tentara yang tiba-tiba mau mengadukan Ferry Irwandi itu.
kok bisa gitu. Jadi saya mengapresiasi itu karena begitulah caranya. Cuman barangkali kurang smooth ya. Harusnya kasih hak jawab. Tapi tadi saya ada pemberitaan soal hak jawab. Tapi bukan hak jawab dalam konteks protes, tetapi hak jawab. Nah, tapi menjawab dalam konteks konfirmasi soal berita dan lain sebagainya. Jadi saudara sekalian, media investigasi seperti Tempo itu tentu tidak mudah dibandingkan berita yang hanya pinjam mulut, karena investigasi itu tentu namanya investigasi ya rata-rata narasumbernya belum tentu mau disebutkan jati dirinya, dan kadang-kadang narasumbernya itu juga katanya juga ya tidak melihat sendiri atau membuat sendiri pernyataan, tapi tentu kan seorang profesional ya bisa merangkaikan semua itu menjadi sebuah cerita narasi yang logis, rasional, komprehensif tentunya yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya saya sarankan harusnya Kemenhan itu membuat hak jawab terlebih dahulu. Nah ya bikin hak jawab, dan setelah hak jawab baru kemudian kalau seandainya bukan bocorkan ya, beritakan darurat militer gitu ya. Jadi ini sebuah tradisi yang baik, tidak menggunakan kekuasaan untuk mengkriminalkan sebagaimana yang terjadi pada era Jokowi. Itu kadang-kadang miris kita ya. Pokoknya yang tidak setuju disikat semuanya menggunakan kekuatan parcok. Nah kalau ini menurut saya sudah benar langkahnya ya, mengadu ke Dewan Pers. Tapi sebenarnya sebelum mengadu kasih hak jawab dulu sih sebenarnya. Cuman memang kadang-kadang hak jawab itu menjadi tidak seimbang, karena kalau media cetak itu bayangkan berita tentang kedaruratan itu dan rangkaian kerusuhan sebelumnya itu panjang sekali, sementara hak jawab kan tidak bisa sepanjang itu. Jadi itu yang harus kita pahami ya mengenai hal ini ya. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan ini bisa dihandle secara baik. Sekali lagi ya, saya menghargai pihak-pihak yang menempuh jalan yang sangat bermartabat ini. Saya kira ini kan jalannya sangat bermartabat. Jangan lagi ada tiba-tiba main culik, main tekan, main intimidasi, kemudian dikriminalkan, dijadikan tersangka dan lain sebagainya. Tetap menggunakan cara-cara persuasif. Jadi Tempo kalau seandainya memang kurang lengkap menjadi bahan koreksi, termasuk juga isu-isu yang mengatakan terima uang dan lain sebagainya. Walaupun itu sendiri saya tidak bisa melakukan konfirmasi apapun ya, karena mendengar begitu aja. Karena dalam demo kemarin, wah katanya konon banyak uang bergelontoran dan lain sebagainya, tapi kita nggak ngerti ya uang itu dari siapa dan kemana saja uang itu. Kemenhan juga tidak boleh ya, tidak boleh reaktif juga menghadapi soal seperti ini, karena memang kalau kita bicara dengan terhadap darurat militer nggak gampang ya, tertib sipil dulu, darurat sipil, baru darurat militer. Nah, cuman bedanya adalah kalau tertib sipil ya atau darurat sipil ya namanya sipil ya, polisi yang di depan. Tapi kalau darurat militer itu militer yang di depan. Jadi saya kira eskalasi kemarin bukanlah eskalasi yang kemudian membutuhkan sebuah darurat militer. Tapi sekali lagi saya menghargai upaya Kemhan untuk melakukan jalur-jalur yang memang disepakati ya oleh bangsa yang beradab, oleh prosedur demokrasi, yaitu mengadukan ke Dewan Pers. Itulah gunanya Dewan Pers ya. Jangan main tangkap saja atau main kriminal ya, atau main ngadu, apalagi sampai kemudian mendemo Tempo, mengancam membakar, mengancam geruduk dan lain sebagainya. Jadi setiap Anda tidak suka dengan sebuah statement, dengan sebuah pemberitaan, maka Anda harus lakukan hak jawab. Kalau tidak bisa dengan hak jawab,
Ya, mengadu ke Dewan Pers. Menurut saya pemberitaan YouTube pun bisa diadukan ke Dewan Pers, karena pernah ada presiden kan, Henry C. Bangun mengatakan Deddy Corbuzier itu wartawan juga karena dia memberitakan secara reguler walaupun tidak berupa perusahaan pers. Maka itu orang-orang yang membuat konten YouTube secara reguler ya harus juga dianggap sebagai penyampai informasi dan sehingga berhak juga menggunakan fasilitas mediasi oleh Dewan Pers, ketimbang dia kemudian diprovokasi untuk digeruduk, ya, dirusak, dijarah dan lain sebagainya. Ini yang jahatnya kita, saya kira, ya. Begitu saudara sekalian, ya. Sekali lagi mudah-mudahan soal ini bisa diselesaikan dengan cara baik, dan kadang-kadang ini menjadi blessing in disguise bagi kedua belah pihak untuk makin mengeratkan hubungan. Kita ingin tentara-tentara yang profesional, yang peduli dengan negara, tapi kita tidak ingin tentara kemudian bermain politik, ya. Tapi jangan lupa kalau dia pensiun, ya, dia sesungguhnya sudah sipil, bukan lagi sebagai TNI, ya. Yang bahaya itu adalah tentara aktif yang masuk ke ranah atau wilayah sipil. Itu yang harusnya tidak boleh. Makanya saya selalu mengkritik Teddy, ya, Letkol Teddy terlalu masuk dalam wilayah politik sebagai politik aktif, bahkan ring dekat presiden. Ini bisa berbahaya bagi kelangsungan bangsa dan negara, ya. Itu sobat era sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat, ya. Saya tidak bacakan komentar sobat era sekalian, ya. Mudah-mudahan juga sobat semuanya sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cie.